Oke, ini cerita tentang gimana seorang monster bisa mengendalikan orang-orang paling berkuasa di dunia. Hari ini, kita akan bongkar jaringan gelap Jeffrey Epstein dan coba jawab satu pertanyaan besar yang, jujur aja, menghantui kita semua. Ini bukan sekedar kutipan ya. Sumber-sumber yang kita ulas ini melukiskan gambaran yang, ya, mengerikan. Ini bukan kejahatan biasa, tapi operasi di level yang terus terang sulit kita bayangin. Nah, dari sini muncul pertanyaan intinya. Jadi, pertanyaannya kan ini. Gimana caranya seorang penipu yang udah jelas-jelas rekam jejaknya buruk bisa dapat akses dan bahkan ngendaliin kaum elit global? Kok bisa sih dia punya kendali sebesar itu? Nah, ini yang mau kita dalami bareng-bareng. Oke, pertama-tama, untuk ngerti seberapa besar kekuasaannya, kita harus lihat dulu jangkauannya. Dia itu bukan cuma sekedar nongkrong sama orang-orang penting. Enggak, dia jadi semacam pusat gravitasi buat mereka. Bayangin aja, presiden, pangeran, bos-bos teknologi raksasa, semuanya ada di daftar tamunya. Nah, sebelum kita lanjut, ada satu mitos besar yang harus kita hancurkan dulu. Banyak media yang bilang dia itu jenius finansial. Padahal kenyataannya, jauh dari itu. Dia itu murni seorang penipu ulung, dari awal sampai akhir. Titik. Jadi, kalau dia bukan jenius finansial, pertanyaannya, duitnya dari mana? Kekayaannya yang seolah nggak ada habisnya itu asalnya dari mana? Nah, inilah kunci pertama dari teka-teki ini. Uangnya itu bukan punya dia, dia cuma punya aksesnya. Dan inilah sumbernya, Leslie Wexner. Anda mungkin kenal dia sebagai pendiri Victoria's Secret. Wexner ini bisa dibilang ikan paus finansialnya Epstein. Rumah super mewah di Manhattan, jet pribadi Lolita Express yang terkenal itu, semuanya punya Wexner. Epstein cuma megang kuncinya. Dan kunci yang dia pegang ini bukan kunci biasa. Dia punya surat kuasa penuh. Ini bukan cuma sekedar, oke, kamu boleh kelola rekening bank saya. Bukan. Ini tuh artinya kendali total tanpa batas atas seluruh kekayaan Wexner. Epstein bisa jual properti, pindahin jutaan dolar, bahkan ngambil utang atas nama Wexner. Dan itu semua tanpa perlu izin. Tingkat kepercayaan kayak gini, wah gila sih, hampir nggak pernah ada. Dan inilah fondasinya. Pasti Anda bertanya-tanya, kenapa juga seorang miliarder ngasih kendali segila itu ke orang lain? Jawabannya simple. Epstein bikin dirinya jadi sangat-sangat dibutuhkan. Dia itu the fixer, orang yang ngurusin semua kerjaan kotor. Dia juga anjing penjaga yang siap menggonggong dan nakut-nakutin saingan bisnis. Dan yang paling penting, dia itu penyihir pajak, jenius dalam membuat ratusan juta dolar seolah-olah lenyap dari radar petugas pajak. Oke, jadi uang udah ada. Cek. Nah sekarang kita masuk ke fase kedua dari rencana besarnya. Membeli sesuatu yang nggak bisa dibeli cuma dengan uang, yaitu legitimasi. Dia pakai uangnya Wexner buat membangun citra, reputasi sebagai seorang dermawan dan pemikir intelektual. Caranya, dia menyempurnakan sebuah seni yang bisa kita sebut pencucian reputasi. Strateginya cerdas, ada 3 langkah. Pertama, donasi jutaan dolar ke universitas-universitas top kayak Harvard dan MIT. Kedua, pakai donasi itu buat dapat akses, dapat undangan ke konferensi ilmiah eksklusif mereka. Ketiga, di acara-acara itulah dia beraksi, mendekati target-target utamanya, para elit intelektual, contohnya Bill Gates. Nah, buat orang sekelas Bill Gates, umpannya harus spesial, bukan lagi soal uang, tapi soal warisan. Dan Epstein punya umpan yang sempurna. Dia ngejanjiin sesuatu yang kabarnya sangat diinginkan Gates, hadiah Nobel Perdamaian. Dia ngaku punya koneksi dan bisa ngatur di Komite Nobel. Coba bayangkan, janji semacam itu jelas terlalu menggiurkan buat dilewatkan. Dan ternyata strateginya berhasil. Jaring yang dia tebar berhasil menangkap banyak ikan besar. Sekarang, ayo kita lihat siapa aja yang terjerat. Dan ini penting ya, ini bukan lagi gosip atau rumor. Ini semua berdasarkan data nyata, seperti catatan penerbangan dan dokumen-dokumen pengadilan. Di jaringnya itu ada nama-nama besar. Ada Pangeran Andrew yang dalam beberapa laporan digambarkan sebagai si bodoh yang bermanfaat, dipakai buat status dan akses kerajaannya. Lalu ada Bill Clinton yang seolah jadi kedok filantropi dengan puluhan kali perjalanan tercatat di jet pribadi Epstein. Dan dari masa-masa awal karirnya, ada juga Donald Trump yang dikenal sebagai rekan pesta di lingkaran sosial mereka. Ini membawa kita ke bagian terakhir dan paling gelap dari semua ini. Oke, uang dan koneksi bisa memberinya akses. Tapi pertanyaannya, gimana cara dia mempertahankan kendalinya? Gimana dia bisa yakin nggak ada satupun dari orang-orang super berkuasa ini yang bakal berbalik melawannya?
Jawabannya, dia punya senjata pamungkas. Senjatanya adalah sebuah taktik spionase klasik yang dikenal sebagai jebakan madu atau honeypot. Konsepnya sederhana. Anda memikat target dengan janji sesuatu yang sangat mereka inginkan. Di kasus ini, privasi total dan pemenuhan fantasi terlarang, tapi tujuannya cuma satu, untuk menjebak mereka. Dan pulau pribadinya adalah panggung yang sempurna untuk jebakan ini. Dia menjanjikan sebuah surga terpencil, tempat di mana Anda bisa melakukan apa saja tanpa ada yang tahu. Tapi itu semua bohong besar. Kenyataannya, seluruh properti, setiap sudut, setiap kamar, dipasangi kamera-kamera tersembunyi yang canggih. Ribuan jam rekaman yang sangat memberatkan direkam diam-diam. Dan rekaman-rekaman itulah yang jadi polis asuransi pamungkasnya. Di dunia intelligence, materi semacam ini punya nama khusus, kompromat. Artinya, materi yang memberatkan. Bisa video, foto, dokumen yang sengaja dikumpulkan untuk memeras atau menghancurkan reputasi seseorang. Jadi, Epstein itu bukan cuma pelaku kejahatan. Dia adalah seorang kolektor rahasia. Dengan mendokumentasikan dosa-dosa tamunya, dia secara efektif menyandera mereka. Nggak ada yang berani macam-macam karena dia pegang buktinya. Seperti yang kita tahu, Epstein akhirnya ditemukan tewas di sel penjaranya. Sebuah akhir yang penuh kontroversi. Tapi kematiannya bukan berarti ceritanya selesai. Karena kalau kita mau benar-benar paham kasus ini, kita harus melihat lebih jauh dari sekedar satu orang monster. Kita harus melihat sistem yang memungkinkan monster seperti dia bisa tumbuh subur. Karena pada akhirnya, Epstein itu cuma gejalanya. Penyakit yang sesungguhnya adalah sistem di mana uang dan kekuasaan bisa seenaknya membengkokkan hukum dan moralitas. Sistem di mana bank raksasa sekelas JP Morgan misalnya, terbukti dengan sengaja memfasilitasi kejahatannya, pura-pura ngelihat semua tanda bahaya demi keuntungan. Ternyata, etika itu bisa jadi pilihan kalau angka nol di rekening sudah cukup banyak. Jadi, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang jujur aja bikin gak bisa tidur. Epstein mungkin sudah nggak ada, tapi apakah jaringan yang dia bangun itu benar-benar ikut lenyap? Atau jangan-jangan mesinnya masih berjalan sampai sekarang, hanya saja operatornya sudah ganti?